jam, Wak. Kalian mau tahu sesuatu apa yang ditemukan sama Kiai Hasan dan Kiai Munir? Di situ mereka menemukan ada 6 bungkusan kain kafan yang sudah berwarna kekuningan. Ada juga 3 ikat rambut warna hitam dan putih. Juga ada foto Kak Cinta yang berlumuran darah kering dan ditusuk jarum di bagian tengahnya. Ditemukan itu tuh. Dan setelah menemukan barang-barang mencurigakan itu, Kiai Hasan pun langsunglah bertindak, Wak. Beliau buka lah ini 6 bungkusan kain kafan tadi itu kan, dan isinya sangat-sangat mencengangkan. Aduh, aku merinding. Ada tanah kuburan, ada pecahan kaca, dan ada 1 ekor anak ayam yang sudah mati, Wak. Dan pada saat itu Kiai Hasan memerintahkan 2 muridnya untuk membuang tanah kuburan itu ke sungai terdekat, lalu membakar kain kafan dan membungkusnya itu di lokasi yang berbeda. Dan kemudian Kiai Hasan juga melepaskan 3 ikat rambut warna hitam dan putih tadi yang ternyata berisi gulungan kertas bertuliskan Rajah. Ya, nggak tahu aku arti rajah tuh apa. Dan tanpa pikir panjang langsung dibakar lah itu gulungan rambut sama kertasnya. Nah, lanjut lagi ke fotonya Kak Cinta yang berlumuran darah tadi loh. Nah, Kiai Hasan pun langsung mencabut jarum yang tertancap di dada fotonya Kak Cinta dan dibawa masuk ke dalam rumah, Wak. Nah, sesampainya di dalam rumah, Kiai Hasan meminta segelas air dan merendam foto Kak Cinta ke dalam air tersebut. Dan seketika waktu itu Kak Cinta yang lagi terbaring pun langsung berteriak sekencang-kencangnya dan berkata dalam bahasa Jawa, "Ngaleh, lungo, mati kabeh," kata dia gitu. Nah, mendengar Kak Cinta yang terus berteriak, Kiai Hasan pun meminta Papa untuk lagi-lagi memegang kening Kak Cinta sambil membacakan Al-Fatihah dan juga menyebut nama lengkap Kak Cinta binti namanya Papa. Kiai Hasan juga meminta semua yang ada di ruangan turut membacakan doa juga. Dan kalian tahu setelah itu apa yang terjadi? Setelah berontak berkali-kali, Kak Cinta pun akhirnya muntah lagi, Wak. Tapi kali ini bukan muntah darah kayak sebelumnya. Kak Cinta nih muntah air dan juga beberapa helai rambut. Ada rambutnya. Dan setelah itu Kak Cinta pun udah mulai sadar, Wak. Tapi lemah sekali memang, macam orang mau pingsan. Dan lagi-lagi Kiai Hasan menjelaskan bahwa gangguannya belum selesai ya Bapak. Cinta harus segera diruqyah karena setiap persendiannya sudah terbuka dan siap dimasuki oleh makhluk halus. Bahkan nih, Wak, ya, kata Diandra, saking banyaknya yang mau merasuki Kak Cinta, Kiai Hasan bilang di rumah mereka ini semua makhluk halus dari timur sampai baratnya Pulau Jawa ada di rumah itu. Macam di kantornya si Dinda kan. Nah, sama. Apa jangan-jangan dukunnya Aci Sukawumi? Aduh, jangan disebut. Enggak lah, beda bukan. Yang penting rame, Wak. Di situ ada semuanya dari timur sampai baratnya Pulau Jawa. Dan akhirnya tanpa menunggu waktu lama, Wak, proses ruqyah pun langsung dilakukan. Kiai Hasan terus berdoa sambil memegang air putih yang berisi foto Kak Cinta tadi. Dan kata Diandra, Wak, ajaibnya Nat, waktu itu air dalam gelas yang berisi foto Kak Cinta tuh yang tadinya keruh kali Nat, pelan-pelan mulai jernih. Kiai Hasan pun langsung memercikan air itu ke wajah, ke telapak tangan dan juga ke kakinya Kak Cinta. Di situ Kak Cinta masih berteriak, Wak, masih berteriak kesakitan, kepanasan dan sampai akhirnya dia muntah lagi. Kiai Hasan balik lagi nih meminta segelas air untuk didoakan dan menyuruh Kak Cinta untuk minum lagi. Dan lagi-lagi Kak Cinta muntah dan pingsan lagi. Banyak laginya kan? Dan akhirnya, Wak, setelah proses pembersihan yang sangat panjang dan pastinya melelahkan, Kak Cinta pun alhamdulillahnya sembuh sekarang, Wak, dari rentetan kejadian itu. Dan dari ini semua, Diandra ini sebenarnya udah mulai curiga sama seseorang, Wak. Nah, udah curiga dia. 1 orang. Bisa kalian tebak siapa? Ya, Mas Gio. Kak Cinta akhirnya bercerita kalau Mas Gio ini ternyata memang beberapa kali berusaha untuk mendekatinya. Bahkan sampai berani kayak melecehkan gitu loh, kayak mau disentuh, kayak mau dipeluk gitu kan Kak Cinta. Nah, Kak Cinta yang gak terima pun langsung ngebentak dan berkata bahwa, "Woi, aku ini udah mau nikah, aku jangan kurang ajar sama aku ya." Nah, mungkinlah sejak saat itu itulah terjadi. Tapi nggak tahu nih, Wak, ya. Wallahu alam. Tapi yang jelas kata Diandra dan Kak Cinta juga melalui WhatsApp mereka mengatakan setelah Kak Cinta itu sembuh, Mas Gio ini udah nggak pernah masuk kerja lagi, Wak. Dan kabarnya ada yang bilang Mas Gio terkena stroke. Dan mereka beranggapan kalau memang betul santet itu ulahnya Mas Gio, bisa jadi sekarang yang dialami Mas Gio adalah karma kepada Mas Gionya. Kata Kak Cinta dan Kak Diandra. Wallahu alam. Ya, tapi yang jelas rentetan teror dan santet yang sudah dialami sama Kak Cinta betul-betul sangat melelahkan, mengerikan. Untung keluarganya kompak, Wak, ya.
Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang pengalaman horor yang dialami oleh Diandra dan Kak Cinta serta keluarganya. Dan FYI juga pada saat ini alhamdulillah kondisi Kak Cinta sekarang sudah sehat dan baik-baik saja. Kak Cinta juga sudah menikah dengan Mas Danang dan mereka juga sudah dikaruniai 2 orang anak, laki-laki sama perempuan. Mungkin sekarang lagi nobar ya kalian. Halo. Makasih ya Kak Cinta udah mau berbagi kisah horornya, dan terima kasih juga buat Diandra yang sudah menjaga Kak Cinta dan sudah berbagi cerita horornya kepada kami semua. Yang jelas kami semua doakan semoga pernikahan Kak Cinta sama Mas Danang bahagia selamanya. Dan untuk keluarga Diandra semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu